Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sintawati Berkah bersama P3. Latar belakang saya selama ini sebetulnya saya lebih dikenal sebagai praktisi media. Jadi pekerjaan saya banyak di industri media, khususnya pertelevisian. Pindah-pindah di berbagai perusahaan televisi ya. Tapi banyak yang saya geluti di bidang sales, marketing, promosi. Dan saat ini saya juga masih terlibat di salah satu televisi nasional milik swasta di Indonesia. Di luar itu, saya mungkin hampir 20 tahun sudah nyebur di dunia sosial. Jadi banyak hal yang saya lakukan, peduli untuk ngurusin problem orang lain. Mungkin itu ya judulnya. Karena saya suka sedih gitu kalau melihat ada hal-hal hidup yang tidak maksimal dilakukan atau didapat oleh orang-orang lain. Jadi rasanya gemes, pengen ikut bantuin walaupun mungkin dengan cara saya yang tidak terlalu maksimal. Salah satunya kami bikin pelatihan-pelatihan gratis. Ada juga pelatihan bahasa Inggris gratis, pelatihan praktis-praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencari rezeki, dan pembimbingan anak-anak difabel yang berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak-anak bertato. Dan saya juga suka ngajar di penjara-penjara atau pembimbingan di kampung-kampung nelayan ataupun di kampung pemulung. Dan ada juga hal-hal yang terkait untuk masalah peningkatan kualitas beragama. Jadi kami ikut membantu di situ, dan kami juga salah satu pendiri sekolah internasional Islam full berbahasa Inggris pertama yang dari kelas 1 SD sudah kita ajari untuk caranya mencari rezeki, pidato, debat, diskusi. Dan di kelas 1 SMA kita arahkan kalau ada yang mau kuliah bisa lanjut kuliah, kalau nggak mau kita arahkan untuk banyak magang kerja. Kita juga buat lagi sekolah kedua di Malang, SD aja kalau yang di Malang itu juga sama. Dan kita ngikutin apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tentunya bisa cepat untuk beradaptasi di dunia global yang persaingannya lebih tajam ini. Saya sebetulnya bukan orang politik dan tidak pernah mau nyebur ke politik. Karena saya mimpinya tadinya sampai saya di ujung hayat saya itu cuma nyebur di dunia sosial. Saya tidak berkeinginan memperkenalkan diri saya sebagai pribadi. Makanya di mana-mana puluhan tahun saya selalu pakai nama Berkah Bersama. Karena saya nggak pengen orang kenal nama saya. Saya sering dulu ditanya, "Ibu dari partai apa?" "Hah, partai?" "Saya bukan dari partai." "Enggak, kok tiba-tiba datang mau nyumbang, mau ngajarin gratis?" Banyak orang bingung, dipikirnya saya siapa gitu. Makanya daripada orang curiga, saya selalu bilang, saya dari Berkah Bersama. Padahal Berkah Bersama itu cuman karangan aja untuk membuat orang-orang mau menerima kehadiran saya yang tulus, sebetulnya hanya ingin cari rekening akhirat. Apalagi yang kita kejar? Kalau jihad tertinggi adalah membagi ilmu. Makanya saya senang banget. Kalau orang lain mungkin rasanya capek ya, pergi ke sana ke sini wirawiri untuk bersosial, tapi saya senang. Nah, makanya waktu akhirnya P3 atau Ka'bah melamar saya merasa cocok. Walaupun tadinya saya jujur tidak ingin nyebur ke dunia politik, karena saya pikir oke, ini visi misinya masih sama. Saya juga butuh lebih luas lagi melakukan hal-hal yang positif sebelum Allah mencabut nyawa saya. Jadi makanya saya ingin sekali mengikuti jejak Khalifah Umar. Beliau tidak mau memakai minyak negara untuk kepentingan pribadi. Saya sendiri pun berkomitmen, insya Allah saya akan mengembalikan gaji dan tunjangan yang saya dapat untuk kebaikan masyarakat. Kenapa enggak? Karena puluhan tahun saya sudah dilatih sama Allah. Saya berusaha dengan sebisanya dengan dana pribadi, mencoba melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain yang belum tentu saya kenal. Karena yang saya datengin rata-rata memang bukan yang saya kenal. Tapi senang aja kalau melihat walaupun cuma sedikit kontribusi kita, mudah-mudahan Allah catat. Sebenarnya yang kita perlukan cuma rekening akhirat aja. Kita nggak perlu ngetop di mata manusia. Politik bukan untuk mencari nama sendiri, tapi saya nggak ada jalan lain. Dalam waktu yang singkat saya memperkenalkan diri saya, karena saya membawa tugas amanah bahwa saya pribadi dan P3 harus dikenal, dan mudah-mudahan semua yang melihat tahu bahwa kami dengan ketulusan hati kami ingin juga berkontribusi untuk turut membangun bangsa dan negara Indonesia, insya Allah. Untuk masalah diaspora Indonesia, mungkin bagi saya udah cukup lama saya mengenal ya. Karena kebetulan anak saya sekolahnya
di luar negeri semua. Yang satu di Inggris, yang satu di Singapura, dan yang di Inggris ini pernah juga kerja lama di Singapura sebelum kerja di Inggris. Jadi problem-problemnya mungkin atau benefit-benefitnya banyaklah seliweran di sekitar saya. Tapi yang terpenting kami bangga kalau ada anak-anak Indonesia yang bisa berhasil di negara lain dan bisa membawa nama baik Indonesia, dan tentunya insya Allah bisa juga membawa kebaikan-kebaikan untuk kita insya Allah. Dari diaspora mungkin lebih banyak dari teman-teman PMI atau pekerja migran Indonesia, dan saya lihat banyak hal yang menyangkut kesiapan mental selain skill. Mental ini sangat penting karena saya sering ngobrol, mereka itu banyak banget butuh teman curhat, butuh banget teman untuk diskusi. Selain tentunya masalah-masalah hukum dan pendidikan. Banyak hal lah yang berkecamuk di otak saya, kalau ada peluangnya, pengen banget ada pelatihan-pelatihan gratis di luar negeri yang bisa dinikmati oleh siapapun, mulai dari PMI atau teman-teman diaspora yang mapan, karena mudah-mudahan itu nanti ada manfaatnya pulang ke Indonesia setelah jauh-jauh berjuang di luar negeri. Mudah-mudahan ilmunya nambah, nggak cuma sekedar bawa duit ya, tapi ilmu itu penting banget yang bisa dimaksimalkan, dikontribusikan untuk masyarakat nantinya. Khusus untuk PMI di luar negeri, mudah-mudahan ada jalan yang bisa kita sinergikan. Terutama yang kepikiran di saya, karena saya kebetulan pelaku di bidang pendidikan. Pendidikan dulu untuk anak-anaknya. Karena banyak sekali di berbagai negara yang memiliki masalah, contohnya di Malaysia. Anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah itu susah, karena nggak bisa mendapat kesempatan itu. Apalagi kan lokasi perkebunannya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan nanti ada hal yang kita bisa memotong kesulitan tersebut dengan berbagai cara. Caranya banyak sih, udah kepikir di kepala apa-apa aja dengan murah. Bahkan kalau perlu disubsidi pemerintah, mereka bisa dapat ijazah. Tapi yang terpenting yang harus kita camkan di sini bukan masalah ijazahnya, tapi keterampilannya. Buat apa ijazah punya kalau nggak terampil untuk kerja? Jadi yang saya pikir juga harus ada pelatihan-pelatihan praktis. Dan ini tentunya bisa membantu juga teman-teman PMI yang tidak membawa keluarga. Untuk mereka sendiri, jangan sampai pikirannya cuman sekedar mencari rezeki. Bertahun-tahun berkorban di luar negeri, pulang cuman bawa duit. Duit kalau nggak bisa dikelola dengan baik, nanti hilang. Tapi kalau keterampilan, skill-skill khusus yang bisa kasih value untuk meningkatkan diri, insya Allah itu ada manfaatnya. Jadi yang kami pengen, mudah-mudahan ada shelter-shelter, tempat-tempat pelatihan-pelatihan gratis yang bisa dinikmati oleh teman-teman PMI atau teman-teman diaspora yang membutuhkan untuk keluarganya yang ada di luar negeri, di mana mereka bisa mendapatkan hal tersebut secara murah, bahkan kalau perlu gratis, kalau nggak bisa murah, karena bisa diakses. Kalau pencapaiannya sulit, ada juga yang bisa di-online kan. Zaman sekarang kan apa-apa bisa di-online kan. Nah, mudah-mudahan yang nggak bisa datang bisa lewat online. Ini semua pas pulang bisa menambah value mereka. Bertahun-tahun di luar negeri, pulang, cita-cita kita harus tinggi. Nggak cuman sekedar duit, tapi harus juga ilmu, terutama yang ada manfaatnya untuk meningkatkan diri, kualitas diri, dan ada value untuk menambah rezeki, insya Allah. Untuk masalah hukum, itu juga banyak sekali problem yang dialami oleh teman-teman PMI kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menjadikan dan kita tidak berdaya untuk bagaimana mengatasinya. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman, salah satunya di Arab Saudi maupun di Malaysia, yang betul-betul mau melakukan tindakan menolong teman-teman sesama PMI yang mengalami masalah hukum. Dan alhamdulillah saat ini saya pribadi sudah menyekolahkan 2 orang. Satu dari Arab Saudi dan satu dari Malaysia untuk di bidang hukum. Karena apa? Biar pendampingan hukumnya lebih maksimal dan waktu menghadapi aparat dari negara-negara tersebut bisa sejajar waktu bicara. Jadi tidak mengalami rasa minder atau ditolak atau diabaikan. Insya Allah bisa sangat membantu pemerintah Indonesia, dan tentunya masalah hukum akan menjadi perhatian saya yang paling utama, karena itu akan membuat negara kita ada kelasnya. Warga kita juga ada maknanya di mata negara asing. Insya Allah semuanya bisa sinergi, mulai perbaikan mental, perbaikan akhlak, perbaikan kinerja. Semuanya semangat, dan tentunya dengan kerjasama ini mudah-mudahan kita kompak agar
warga kita di luar negeri, teman-teman PMI, teman-teman diaspora yang lain, semuanya sukses diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang PMI dulu ya, karena yang PMI ini PR-nya banyak banget. Mulai masalah hukum, juga tidak ketepatan dari perjanjian kerja, banyak yang meleset. Terus kalau misalnya ada masalah penampungannya seperti apa, perbaikan kekuatan mental dan skill, dan penambahan ilmu yang bisa dimanfaatkan di luar jam kerja. Karena saya suka ngelihat di berbagai negara kalau mereka libur, karena uangnya terbatas, nggak bisa dong cuman datang ke satu restoran terus duduk manis berjam-jam di situ. Mereka akhirnya menghampar tempat di berbagai tempat dan kegiatannya kasihan juga gitu, nggak ada yang maksimal. Mungkin ada pojok-pojok tertentu mereka ada yang kegiatan menuntut ilmu, tapi alangkah baiknya kalau pemerintah nanti bisa kita ada satu tempat pelatihan-pelatihan gratis yang bisa mereka nikmati khususnya di waktu-waktu libur, itu kita maksimalkan. Jadi mereka nggak bingung nyari tempat yang bisa bermanfaat di waktu libur, nggak cuma mikir aduh nanti makan enak habis itu ngapain, karena kalau belanja juga berapa jam sih harus belanja dan uangnya kan keluar lagi, kasihan kan. Nah lebih baik waktu itu dimanfaatkan ada satu tempat yang kita bisa menyediakan berbagai pelatihan dan menampung berbagai kegiatan orang-orang. Insya Allah itu bisa disinergikan dengan berbagai pihak. Dan untuk diaspora yang lebih mapan tentunya ya, yang mungkin kuliah, yang sudah memiliki program kerja juga, itu kita lebih banyak juga ada kerjasama yang melibatkan semua orang, nggak orang-orang tertentu aja. Jadi semuanya kebagian peran sebagai dutanya Indonesia. Mudah-mudahan semuanya bisa dimaksimalkan sebagai duta Indonesia. Karena kalau sekarang kan kita ngelihatnya mungkin kesempatannya nggak banyak, nggak semua orang bisa tampil. Padahal kan banyak sekali orang yang punya waktu dan mungkin punya kemampuan yang bisa kita ajakin untuk ditampilkan. Nah ini yang perlu sekali, karena ini sebenarnya adalah duta-duta Indonesia yang bisa kita sinergikan menjadi duta Indonesia di luar negeri yang bisa mewarnai negeri-negeri tersebut dengan budaya Indonesia walaupun dari sudut pengenalan. Dan tentunya banyak sekali kegiatan yang bisa kita coba sampaikan agar apa? Budaya Timur. Dan kalau kami karena dari P3 pastilah kami akan lebih konsentrasi di masalah agama, akhlak. Insya Allah ini nggak luntur walaupun berada dimanapun. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi kekuatan seseorang yang berjuang di negara lain. Karena kita sendiri sama-sama sadar bahwa kalau kita jalani dengan peluang menuntut rekening akhirat, insya Allah tuh lebih gede. Karena janji Allah, orang yang menjadi musafir itu sebenarnya jauh lebih besar pahalanya kalau dia memanfaatkan dengan maksimal, insya Allah. Saat ini yang saya selalu pikirkan adalah bagaimana membina, mengajak generasi muda berikutnya untuk lebih mempersiapkan diri lebih awal. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW yang dari usia 9 tahun sudah mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Karena apa? Sekolah-sekolah kita terlalu lama kalau menurut saya ya. Karena saya kan kebetulan pelaku yang mendirikan sekolah, dan saya sebenarnya tidak setuju dengan konsep sekolah terlalu lama. Saya pengennya insya Allah mudah-mudahan bisa mementaskan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara sekolah lebih cepat, lebih murah, dan diajarin cari duitnya dari awal. Gak cuma nunggu nanti udah besar, telat. Orang lain sudah manen duluan hasilnya, kita baru kerja nyangkul. Jadi bagaimana nggak kedodoran? Istilahnya kalau menurut saya, praktek di dunia sekolah itu sangat penting. Karena anak kalau nggak diceburin ngerasain caranya mencari rezeki, itu nanti dia nggak akan bisa cepet mentas. Karena apa? Teori doang. Teori tanpa praktek ya susah. Makanya di sekolah yang saya dirikan, selalu kelas 1 SD itu udah diajarin hari dagang, hari pidato, hari untuk ngomong sebagai orang dewasa. Itu dari kelas 1 SD. Kalau hari dagang betul-betul mengajarin anak apa? Nggak baper, nggak koper, nggak melo, nggak tersinggungan, nggak pemarah, tidak pelit, sabar, murah hati, dan selalu ceria, selalu semangat. Karena udah tahu bahwa hidup itu sebenarnya harus diperjuangkan dari kita dulu. Kita perbaiki mental kita dulu, kita perbaiki diri kita dulu.
Bahagia itu dari kita, bukan dari orang lain. Dan sekolah-sekolah yang saya mimpikan itu mudah-mudahan bisa jadi program menyeluruh seluruh Indonesia. Itu cita-cita ya. Apalagi untuk sekolah-sekolah miskin, pengennya ada guru-guru gratis yang bisa kami perbantukan. Semua sekolah berhak mendapat pelatihan bahasa asing, mendapat pelatihan program kerja yang praktis. Jadi nggak ada cerita, oh kami tidak berhasil karena berasal dari sekolah yang tidak bagus. Semuanya punya hak yang sama, mau miskin mau kaya, mendapat kualitas pendidikan yang bisa diselaraskan. Karena kalau nggak, kasihan banget, nanti gapnya tambah jauh. Yang sekolahnya jelek nggak bisa mentas-mentas ya, karena dia nggak berhak dapat ilmu-ilmu yang hanya bisa didapat di sekolah bagus. Itu sih yang terpikir di benak saya, sambil apa? Budaya untuk main HP atau main internetnya bisa kita minimalkan, karena banyak hal yang menarik di dunia ini, nggak cuman itu. Dan kalau saya mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bahwa ada jam-jam rezeki yang sudah diatur, di mana antara asar sampai isya, tahajud sampai duha, itu adalah jam-jam malaikat rezeki kerja. Mudah-mudahan kita bisa ngomporin nih sekitar kita, bahwa ada jam-jam yang kamu jangan buat main-main. Mau main-main di luar jam itu. Di jam itu fokus, cari ridho Allah, sholat bareng, ngaji bareng, zikir bareng, cari ilmu dunia atau akhirat, ngobrol sama Allah, curhat sama Allah, rayulah Allah. Biar apa? Kualitas hidup kita sama-sama bisa meningkat, insya Allah. Kalau saya pribadi mendukung. Karena dunia itu kan udah tambah tanpa batas ya. Kita seakan-akan selalu dengar, oh si itu sekolah di sana, di luar negeri, si ini kerja di luar negeri, si ini menikah dengan orang luar negeri, dan begitu. Rasa-rasanya memang dunia itu akhirnya ujung-ujungnya akan jadi satu nanti. Dan rasanya akan sulit bagi anak yang misalnya orang tuanya berbeda negara. Dia diharuskan, kamu pilih yang sana atau sini. Itu kayaknya susah sekali. Dan saya pikir dengan banyaknya pertukaran budaya, justru itu menambah kecintaan kepada Indonesia kalau dia bisa punya opportunity untuk melakukan hal-hal positif antar negara. Apa-apa yang bagus dari negara lain bisa diadopsi di Indonesia, begitupun yang di Indonesia. Jadi pertukaran budayanya, peningkatan ekonominya, insya Allah bisa lebih maksimal, selama secara spiritual harus dibentengi dulu. Jadi janganlah sampai kita diwarnai, tapi kita yang mewarnai, insya Allah. Kalau saya pribadi pasti sangat mendukung. Karena saya sangat melihat kenapa teman-teman di luar negeri banyak sekali yang belum dimaksimalkan untuk menjadi duta Indonesia. Justru itu yang saya bilang, lebih banyak orang diwarnai oleh budaya di tempat kita datang. Bukannya kita mewarnai. Itulah diperlukan Badan Nasional Diaspora Indonesia dimanapun, termasuk mungkin di Indonesia. Karena orang mau keluar negeri, kalau perlu kita kasih skill-skill. Nggak cuma skill ya, mentalnya dikuatin dulu. Karena yang saya lihat, banyak sekali orang tuh homesick, healthy mental. Itu lebih apa? Merasa nggak punya teman. Merasa nggak punya lingkungan yang luas. Padahal bahagia itu kan nggak melulu harus dari situ. Bahagia kalau kita bisa menjadi duta-duta Indonesia dimanapun kita berada dengan dasar spiritual yang kuat. Makanya Badan Nasional Diaspora Indonesia itu penting untuk menyalurkan bakat-bakat antar negara dari setiap warga Indonesia yang bisa kita maksimalkan, insya Allah. Semangat buat saudara-saudara saya, sesama warga Indonesia yang sedang berjuang di luar negeri, siapapun dia, bekerja, sekolah, atau berkeluarga di luar negeri. Insya Allah semuanya bisa mewarnai negara-negara di mana kita tinggal dengan kebaikan, dengan kearifan lokal kita. Insya Allah membawa semangat bahwa kita adalah orang-orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Dan tentunya jangan sampai kita tidak menjadi duta-duta Indonesia dimanapun. Jangan lupa, karena tugas kita dimanapun adalah membawa kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah. Jangan lupa, nama saya Sintawati. Kalau di kartu suara, Insinyur Haji Sintawati. Nomor 1, Dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Jangan lupa nomor 1 dari P3 Ka'bah. Nomor untuk partai kami adalah nomor 17. Posisinya di sebelah kiri bawah kalau di kotak suara. Kalau yang dicoblos haruslah nomor saya, nomor 1.